Jakarta, kota kolaborasi. Ini keren aja. Keren juga ini tulisan. Maknanya maknanya bisa berbagai macam sih sebenarnya, cuma ada konteks yang bisa ditangkap di situ. Artinya bisa dibilang DKI Jakarta ini ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dibilang sebagai satu wilayah yang menurut saya dengan dinamikanya, dengan heterogennya, Jakarta ini jadi pusat peradaban nasional. Saya sebut itu sebagai pusat peradaban nasional karena banyak yang mengacu atau Jakarta ini jadi acuan nasional dalam membentuk berbagai katakan paradigma sosial yang impactnya itu ke berbagai wilayah, bukan hanya secara politik perdagangan, tetapi sosiokulturnya juga sangat mempengaruhi. Ini 17 Agustus 2021, Jakarta agak renggang ya soal COVID-19. Ini rencananya sih ada prepare katanya mau 17-an, tapi nggak tahu nih jadi apa enggak. Sebenarnya sih tadi mau shoot acaranya, kegiatannya, 17-annya. So guys, ada informasi juga yang menarik dari Afghanistan ya. Kalau Taliban udah menguasai negara, udah pegang istana presidennya juga. Presidennya kabur, tapi saya anggap presiden Afghanistan bukan kabur sih, cuma kayaknya ngalah karena memang beliau sendiri nyatain di Facebooknya kalau nggak mau ada pertumpahan darah yang lebih gitu. Tapi kalau untuk global ya, intensitas global secara politis tentunya itu kan jadi problem yang bakal jadi eskalasi maksudnya, dan itu bisa pengaruh kemana-mana karena perseteruan ini ya perseteruan klasik antara Amerika, sebenarnya perseteruan antara Amerika dengan Soviet Rusia. Rumornya Putin justru udah udah nempelin Taliban. Cuma problemnya sih sekarang ini yang ngeri itu ketika di Indonesia ya bisa dibilang pengaruhnya kepada prinsip dari seorang presiden kita juga, dari jiwa leadershipnya gitu. Terus juga bagaimana sih bacaan beliau terkait pengaruh politik global ini, yang tentunya itu bakal akan adanya proksi. Jangan sampai adanya proksi yang akhirnya itu justru lebih cenderung merugikan Indonesia. Terus juga ditambah lagi ada konflik di wilayah Laut Cina Selatan yang tentunya Indonesia juga kena bagiannya itu, yang pastinya juga nanti akan terseret kalau memang ada peningkatan gesekan di sana. Nah, ngomong-ngomong soal kepemimpinan, Presiden Jokowi ya bukan maksud untuk bagaimana meragukan beliau, tetapi kayaknya untuk sikap leadership beliau itu terus terang aja kurang kena gitu loh. Saya pakai istilah kurang kena aja. Jangan sampai ada orang yang tersinggung terus bikin delik yang nggak masuk akal juga dan nggak fair dari ruang demokrasi, padahal perlu dikritik gitu loh. Bahkan harus sering dikritik. Kalau kita lihat sikap dari Presiden Jokowi di beberapa kasus di belakang yang terkait dengan intensitas antara Amerika dengan Tiongkok khususnya, kayaknya beliau sendiri
agak sedikit rumit untuk mengambil keputusannya. Contoh juga sikap Presiden Jokowi pasca G20, terus juga di era Trump, terus juga gimana ya kan, Tiongkok sama Indonesia yang nggak bisa ditutup-tutupin lah kalau memang tingkat kerjasamanya, tingkat diplomasinya itu tinggi banget. Ya akhirnya juga pemerintah pusat agak kelihatan agak sulit mengambil keputusan. Ya memang negara ini harus non-blok sebenarnya, nggak bisa mengarah ke berpihak satu ke A ke B, itu nggak bisa. Dia harus punya sifat internasionalisme yang tinggi. Negara ini punya modal internasionalisme yang tinggi, dan presidennya pun harus punya pegangan atau prinsip internasionalisme yang otentik gitu loh. Sekali lagi, ini problem yang serius. Ini pasca COVID-19 ini yang khawatir itu ya adanya goncangan luar biasa gitu kan. Mungkin secara fisik ya bisa dibilang pasca COVID, kalau saya kira-kira kecil aja, ngeraba-ngeraba aja, jangan akan ada konflik besar gitu. Ya kalau dilihat dari literaturnya, Perang Dunia Kedua, potensi untuk terjadinya Perang Dunia Ketiga tinggi. Banyak orang juga prediksi COVID-19 ini bagian dari Perang Dunia Ketiga. Tapi buat saya konflik fisik itu lebih menyasar bagaimana terbentuknya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga, sorry. Artinya dari Afghanistan yang hari ini di dalam itu perseteruannya, kalau saya anggap sih bukan perseteruan antara kelompok orang-orang yang di dalam Afghanistan itu sendiri, tetapi sudah ini dari luar gitu loh. Jadi problemnya akan mempengaruhi intensitas atau keadaannya akan lebih krusial, gejalanya akan lebih krusial, bahkan berkepanjangan, dan disitulah akan memicu Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia fisik yang besar, yang global. Mudah-mudahan jangan sampai ke situ, tetapi yang terpenting itu adalah sikap dari presiden kita, Presiden Jokowi, yang harus betul-betul punya sikap yang betul-betul bisa memisahkan keadaan-keadaan krusial yang dari luar negeri gejolaknya untuk nggak sampai ke Indonesia. Itu aja sih. Dan kedua, mungkin harus sudah saatnya gitu, betul-betul sudah saatnya Indonesia ini harus betul-betul dimajukan produktivitas dalam negerinya gitu, industrialismenya juga. Mau nggak mau ini globalisasi menuju abad 21, era globalisasi menuju abad 21 ini, pertengahan abad 21 ini, tentunya itu menuntut fundamental perekonomian suatu negara yang kuat gitu, nggak ngambang, apalagi penuh dengan problem keuangan gitu. Kayaknya itu aja. Ya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, stay with me. Oh ya, sebarin video ini, support channel ini. See you di next video.